Seni budaya untuk kelas 10, yakni apresiasi seni budaya bersama Ibu Fitri Rohayani SPD, guru SMK Muhammadiyah Kedaung. Kita sapa dulu. Selamat siang Ibu. Ya, siang Mas Arul. Sehat Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Ya, kita ini ngobrolin soal seni budaya ya Bu ya. Ini apresiasi seni budaya tuh seperti apa sih, maksudnya materi yang akan kita bahas ini tentang apa gitu? Mungkin sedikit aja. Apresiasi seni budaya itu mengenai proses aktivitas seseorang untuk memahami, mengamati, Ya. menghayati, dan menilai suatu karya seni seseorang. Oke. Jadi mengamati, memahami, terus menghayati karya, menilai dan udah menghargai karya seni orang lain. Jadi karya seni apa aja ya Bu ya, maksudnya bukan cuma seni visual ya, maksudnya bentuk seni yang berbentuk visual, tapi lukisan dan lain sebagainya mungkin ya Bu ya. Oke. Karya seni rupa, Hmm. karya seni musik, seni tari, dan teater. Oke, kita break dulu Bu ya. Sahabat kreatif, nanti jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay bareng Aru di Pro 2 Belajar Tambahan.
Kreatif kita langsung saja untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri. Benar Ibu Fitri ya? Iya, Ibu. Oke, maka Ibu. Ya, untuk sahabat kreatif, hari ini Ibu akan mempresentasikan mengenai materi apresiasi seni budaya Nusantara. Ya. Sebelumnya Ibu akan bertanya, ya ini terutama nih sama Mas Arul dulu ya. Mas Arul dulu waktu sekolah pelajaran apa yang paling disukai? Pelajaran olahraga. Olahraga. Kesenian juga ya. Oh, kesenian juga. Kesenian juga karena kan nyanyi. Tapi kalau untuk kesenian rupa mungkin Aru nggak bisa. Oh iya, seni rupa. Iya, seni rupa. Iya. Oke. Baiklah. Kalau begitu, ya kita mulai saja ya. Di dalam apresiasi seni, ya apresiasi seni budaya. Pernahkah kalian melihat atau mungkin menonton atau mungkin pernah menyimak atau pernah hadir juga mungkin di salah satu yang namanya pameran? Nah, mungkin ada yang jawabannya ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, inilah apakah pameran ini kita saat menonton melihat itu bagian dari apresiasi? Nah, tentu jawabannya adalah ya, bahwa pameran ini juga bagian dari apresiasi. Jadi apa sih pengertian dari apresiasi itu sendiri? Nah, kita lihat dulu. Apresiasi yaitu ya aktivitas seseorang dalam memahami, kemudian menghayati, menghargai, dan menilai. Menilai apa? Tentunya menilai suatu karya seni. Nah, dalam apresiasi tersebut, apakah ada tujuannya? Tentu ada tujuan dalam melakukan suatu aktivitas. Tujuannya ada apa saja? Pertama, tentunya supaya menambah wawasan seni. Kemudian supaya apa lagi? Mempererat antara penikmat seni dengan pencipta seni. Siapa saja pencipta seni? Yaitu salah satunya adalah seorang seniman tentunya ya. Nah, di dalam apresiasi ini mungkin ada sebagian sahabat kreatif yang mungkin pernah di daerahnya menonton pagelaran seni ya, baik itu seni tari maupun seni musik, atau mungkin pernah menonton konser, atau mungkin pernah hadir ke pameran juga, itu seni rupa ya. Nah, dari situ mungkin ada tidak manfaat dari apresiasi seni? Tentu ada ya. Manfaatnya untuk apa? Ya, itu tadi. Manfaatnya adalah untuk menambah wawasan seni, kemudian menambah jiwa kreativitas kita, terutama untuk menambah kecintaan kita terhadap karya seni budaya Nusantara. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali ya karya seni budaya itu, bukan hanya yang seni rupa saja, tidak, tetapi berbagai macam karya seni budaya. Misalnya contohnya ada karya seni tari misalnya. Di daerah Sumatera, karya seni tari dengan
karya seni tari yang ada di daerah Jawa itu berbeda, atau misalnya karya seni tari Bali yang ada di Bali dengan yang ada di Pulau Jawa itu berbeda. Kenapa demikian? Ya, lihat dari pergerakan tari itu sendiri ya. Untuk tari yang ada di Jawa itu gerakannya lebih luwes, lebih lemah lembut ya, seperti itu. Kalau misalnya di Bali bagaimana? Di Bali lebih energik. Jelas di situ ada perbedaannya ya. Jadi kita itu begitu banyak, begitu beragam manfaat dari apresiasi seni tari, seni budaya. Kemudian dari fungsinya ya, tadi ada tidak fungsi dari apresiasi? Tentu ada ya. Fungsi apresiasi. Yang pertama tentu adalah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada apa? Kepada karya seni seseorang ya. Bagaimana supaya tumbuh rasa cinta? Ya mungkin yang tadinya, Bu, saya kurang suka dengan seni, kenapa ya? Nah, itu lihat lagi bahwa pengertian seni itu apa? Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seni itu adalah suatu keindahan. Nah, kalau misalnya ada sahabat kreatif yang kurang suka dengan seni, nah jangan-jangan nggak suka dengan keindahan nih ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian fungsi yang keduanya adalah untuk menciptakan penilaian pada sebuah karya seni. Nah, bagaimana ini berhubungan dengan value atau penilaian ya seni itu sendiri. Kemudian yang ketiga, fungsinya untuk apa saja? Nah, yang ketiga adalah untuk mengembangkan kemampuan dalam membuat karya seni budaya tentunya ya. Mengembangkan. Ini menilai. Nah, supaya bagaimana berkembang agar karya seni budaya kita ini tidak terkikis oleh zaman. Nah, dari sini mestinya ya kita sebagai terutama ya kaula muda ini yang sahabat kreatif ya, kalau bukan dari diri kita sendiri yang mencintai kebudayaan Indonesia, siapa lagi gitu. Nah, dari situ supaya terkembang ya seni itu, ya dari sini mulailah dari mengapresiasi, minimalnya ya menonton seperti itu. Kemudian ada yang namanya manfaat. Nah, manfaat tadi sudah ya, ada beberapa manfaatnya. Mengenal bentuk karya seni, kemudian sebagai sarana edukasi, menimbulkan hubungan timbal balik yang positif tentunya ya, antara seniman dengan penikmat seni. Siapa penikmat seni? Yaitu apresiator ya. Apresiator itu adalah orang yang mengapresiasi suatu karya seni, disebut apresiator. Kemudian di dalam apresiasi sendiri itu ada yang namanya beberapa tingkatan-tingkatan. Ya. Tingkatan-tingkatan apresiasi. Ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada tingkatan estetis. Ya. Kemudian yang kedua ada tingkatan empati. Dan yang terakhir ada tingkatan kritis. Nah, di dalam tingkatan ini contohnya seperti apa sih yang estetis? Nah, ketika kalian berkunjung ke sebuah pertunjukan seni tari, misalnya pagelaran seni tari, ya. Nah, di situ kalian akan menonton, menyimak, dan tentunya akan menilai bagaimana pagelaran tersebut berlangsung. Apakah memang mulai dari tahapan awalnya ya, ketika saat dimulainya pagelaran tersebut, kemudian
penilaian tersebut itu sudah jelas. Nanti kita akan menilai bagaimana sih secara estetis atau seninya itu dari mananya gitu. Apakah mulai dari kostumnya, ya kostumnya menarik seperti itu, atau mungkin alur cerita dari pagelaran tersebut ya. Nah, itu adalah contoh dari tingkatan empati. Nah, bagaimana kalau yang tingkatan estetis? Nah, yang empati bagaimana? Kalau empati ya contohnya misalnya melebatkan pikiran dan perasaan. Misalnya nih, Mas Arul pernah tidak mendengarkan musik gitu? Sering. Sering. Suka ngeplay musik. Iya, pasti ya. Nah, dari situ bagaimana perasaan Mas Arul saat mendengarkan musik yang favorit gitu? Ada mood yang apa ya? Kayaknya misalnya lagi sedikit malas gitu ya. Dikasih musik akhirnya semangat. Nah, gitu. itu berarti menumbuhkan perasaan senang ya. Yang tadinya mungkin jadi malas, kemudian setelah mendengarkan musik tersebut jadi happy ya, jadi senang. Nah, itu adalah termasuk ke dalam tingkatan empati ya, perasaan. Kemudian yang terakhir, tingkatan kritis. Tingkatan kritis yang seperti apa? Apresiasi ini tingkat kritis contohnya ya ajang-ajang yang sekarang lagi booming ya, maksudnya pencarian bakat ya. Misalnya pencarian bakat musik ya, atau misalnya menyanyi ya. Ajang bakat lainnya juga banyak. Nah, dari situ kita bisa menilai ya. Tetapi tugas yang menilainya itu siapa? Tentu di situ ada yang namanya para juri juga ya. Juri ya. Di situ ada pengamat seni. Nah, tugas mereka adalah untuk menilai dari orang-orang yang memang berbakat dalam seni. Nah, itu masuk ke dalam tingkatan kritis karena yang disalurkan oleh para juri tersebut ya bukan hanya sekedar kita komentator hanya sedikit, tidak ya, tetapi yang memang kritis, lebih mendalam lagi gitu ya. Itu tingkatan kritis. Nah, dari tingkatan tersebut bagaimana sih langkah-langkah untuk mengapresiasi gitu ya. Nah, ada beberapa tahapan langkah-langkahnya. Sebentar. Langkah-langkah apresiasi ya. Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama itu ada persepsi. Nah, kita mesti tahu dulu bagaimana langkah pertama, yaitu persepsi, yaitu dengan tahap awal ya, yang terjadi proses pengenalan. Kita kenali dulu karya tersebut. Misalnya, apakah misalnya dalam pameran ya, pameran seni rupa. Kita lihat karyanya, kemudian langkah awalnya dari situ termasuk ke dalam karya apakah karya 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Kadang di pameran seni rupa itu ada juga yang karya 2 dimensi, misalnya masih apa enggak? Kalau 2 dimensi tuh kayak lukisan, ya, fotografi. Ya lukisan misalnya ya. Nah, kalau misalnya yang 3 dimensi kan ada misalnya Gucci atau patung ya dan lain sebagainya. Kalau 4 dimensi udah ada, Bu? Belum ada ya. Ada yang 3 dimensi, ada gambar-gambar. Kemudian persepsi, yang keduanya ada tahapan pengetahuan. Nah, kita di sini mesti cari tahu juga gitu. Apakah yang dilakukan saat apresiasi, kenapa mesti ada pengetahuan? Tentunya kita mesti tahu dulu latar belakang suatu karya seni tersebut gitu ya. Tidak hanya serta-merta, udahlah asal nonton atau hanya lihat saja, tidak ya. Jadi kalau misalnya ingin menjadi seorang yang apresiator yang bijak gitu ya, mesti tahu dulu seluk-beluknya gitu, benar kan ya? Kemudian ada tahapan yang ketiga yaitu pengertian. Nah, tahapan pengertian ini bagaimana? Penikmat seni ini ya diharapkan mampu menerjemahkan suatu tema yang digunakan dalam sebuah karya seni. Misalnya kayak tadi ya, misalnya
karya seni 2 dimensi atau lukisan. Ya, temanya apa? Apakah lukisan tersebut masuk ke dalam aliran naturalisme ya, atau misalnya realisme, atau misalnya kubisme, atau dan abstrak dan lain sebagainya ya. Kemudian ada yang terakhir yang namanya itu langkah analisis. Nah, baru setelah semuanya tahu, dari situ kita akan bisa mengetahui, bisa menganalisis ya, bahwa oh iya ternyata karya ini termasuk ke dalam karya 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Kita atau penikmatnya bisa mendeskripsikan, bisa menggambarkan bahwa karya seni tersebut oh iya ternyata senang ya gitu ngelihat karya seni tersebut gitu dan lain sebagainya ya. Jadi memang ada unsur apa? Manfaatnya banyak sekali ya, untuk berapresiasi. Sangat banyak. Kemudian yang terakhir ini ada tahap penilaian. Setelah ini ya, setelah kalian persepsi, kemudian pengetahuan, pengertian, analisis, barulah kalian bisa menilai suatu karya tersebut. Apakah menurut kalian itu ya, menurut sahabat kreatif itu bagus, atau misalnya karyanya biasa aja, atau misalnya wah bagus sekali gitu. Nah, dari situlah terakhir itu adalah penilaian seperti itu. Nah, dari langkah-langkah contoh apresiasi seni lainnya ada apa saja? Ada yang tahu? Mas Arul mungkin? Ada apa saja contoh apresiasi seni? Apa ya? Apresiasi seni kritis tadi udah ya Bu ya. Memberi itu pujian Bu. Iya betul ya. Misalnya memberikan pujian Atau penilaian gitu ya. Sama ya Bu ya. Iya, penilaian ya. Memberikan penilaian terhadap karya seni tersebut. Misalnya ada apa saja ya? Ada apa sih? Karya seni, memberikan penilaian. Contohnya kalian menonton suatu pagelaran itu merupakan contoh? Contoh ya. Contoh juga menonton pagelaran. Itu bagian dari contoh apresiasi. Kemudian ada apa lagi? Mengunjungi pameran? Iya, mengunjungi pameran. Mengunjungi pameran seni itu bagian contoh juga. Kemudian ada memberikan saran, kritik, itu bagian apresiasi. Masuk ke penilaian bukan sih Bu? Iya bisa, tapi lebih kepada ya kayak tadi kan ada yang masyarakat awam yang hanya sebagai menilai, ada juga yang dewan juri gitu sebagai komentator, ahlinya gitu ya. Iya seperti itu. Kemudian membuat kursus seni. Iya bisa. Atau membuka sanggar-sanggar seni? Bisa juga nggak? Bisa. Iya. Ya, membuat kursus seni ya. Kemudian bisa membuat sanggar seni ya. Kemudian apalagi? Memberikan komentar yang positif tentunya ya terhadap karya seni tersebut ya. Jangan sampai ini banyak sekali ya. Sekarang kan banyak yang netizen yang komentarnya kurang baik ya. Nah, membuat pagelaran masuk nggak? Membuat pagelaran juga bisa. Membuat pagelaran seni, mau seni tari atau seni rupa, nanti kan masuknya ke pameran ya kalau seni rupa. Atau misalnya seni musik ya dan sebagainya seperti itu. Kemudian, nah, jadi kalau dari apresiasi seni tersebut ya, ada yang namanya fungsi seni. Nah, kira-kira seni itu bermanfaat tidak? Tentu ya, bermanfaat sekali. Contohnya yang tadi Mas Arul bilang nih, tadinya saya mendengarkan musik ya, yang tadinya suasana lagi galau, kemudian jadi happy gitu ya. Nah, itu juga bisa bagian dari fungsi seni. Berarti fungsi seninya adalah sebagai hiburan. Ya. Kemudian contohnya
Ibu lakukan ini ya, sahabat kreatif. Kalau misalnya kita di sekolah contohnya, atau misalnya sekarang juga ya melalui daring. Nah, itu merupakan fungsi dari pendidikan, ya, bahwa fungsi seni itu adalah untuk mengedukasi, ya, atau media pendidikan seperti itu. Kemudian ada lagi sebagai yang lainnya ada, contohnya terapi bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Kayak musik itu kan bisa menterapi seseorang gitu. Ya, betul sekali Mas Arul ya. Contohnya ya pernah saya waktu di Bandung Mas Arul ya ketemu dengan kenal Pak Sam Ujo yang terkenal angklung. Oh, angklung. Nah, itu. Nggak kenal cuma tahu, Bu. Oh, tahu, nggak kenal. Iya. Waktu saat di sana itu ternyata karena memang angklung kan sudah mendunia ya. Ternyata dari musik angklung tersebut itu bisa apa ya? Membuat terapi juga gitu. Jadi setelah diteliti ternyata memang dari unsur-unsur dari musik irama ya terutama itu bisa membuat apa ya? Saraf-saraf yang tadinya tegang gitu ya, membuat kita tuh jadi rileks gitu. Jadi happy setelah mendengarkan musik-musik tersebut. Iya, kayak musik klasik juga itu salah satu terapi untuk iya, bayi betul. gitu kan. Ya, sebagai terapi juga ya. Makanya kenapa mungkin ibu hamil ya dianjurkan oleh dokter spesialis kandungannya untuk mendengarkan musik-musik klasik gitu ya. Mungkin ya dari situ juga kan bisa untuk terapi gitu. Kemudian dari sarana yang lainnya bisa nggak sebagai pernyataan jati diri? Bisa ya, misalnya melalui karya seni seseorang dapat mengungkapkan perasaan dan pemikiran ya, mencerminkan kepribadian secara terus terang ya, sehingga memperoleh pengakuan masyarakat dan bahkan tidak jarang menjadi pujian misalnya ya. Nah, dari situ mungkin ada beberapa contohnya ya, misalnya ketika ada seseorang yang memang mau membuat suatu event ya, pagelaran seni. Nah, dari situ bagaimana? Apakah orang yang menonton akan ikut sedih gitu? Enggak. Enggak ya, justru kebanyakan orang menonton itu pingin happy ya. Iya. Pingin Tapi kalau gembira. pagelarannya memang temanya tentang kesedihan, mungkin ikut sedih mungkin. Iya, ya itu bisa aja ya. Berarti kan memang tergantung dari temanya juga ya. Misalnya kayak tadi, misalnya kalau dari seni teater ya, seni teater kan kita menonton ya. Iya. Nah, dari situ kita bisa menonton kalau misalnya memang temanya tentang sedih ya, ya bisa saja. Memang kita kan mesti menjiwai, nah gitu. Mengapa di situ timbulnya rasa cinta tadi terhadap karya seni. Jadi memang perlu ya yang namanya apresiasi seni budaya gitu. Jangan sampai kita apa sih gitu. Apresiasi itu atau saya nggak suka yang namanya apresiasi gitu. Padahal secara tidak langsung kita pun sering menonton ya, melihat, memahami, menghayati suatu tontonan gitu ya, atau mendengar juga kan bisa. Mendengar. Iya. Oke. Bu, kita break dulu ya, Bu ya. Iya. Oke, sahabat kreatif masih di belajar di RRI kelas tambahan bersama Ibu Fitri di di seni budaya, apresiasi seni budaya Nusantara untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana, sahabat kreatif, tetap di belajar di RRI.
Sahabat kreatif di Cirebon dan dimanapun kamu berada, karena kita sedang live streaming juga. Kita masih di belajar di RRI kelas tambahan untuk materi pelajaran seni budaya untuk kelas 10. Subtemanya adalah apresiasi seni budaya bersama Ibu Fitri Rohayani dari SMK Muhammadiyah Kedawung. Ya Bu, kita lanjut lagi, mungkin kita ngebahas apa lagi nih Bu? Bahas mengenai cabang-cabang seni mungkin ya. Oke, siap. Mangga Bu. Ya, untuk cabang-cabang seni itu ada beberapa ya. Mungkin yang lain juga sahabat kreatif bisa pernah mungkin dijelaskannya di sekolahnya bahwa cabang-cabang seni itu ada yang namanya cabang seni pertunjukan ya. Contohnya ada cabang seni tari, seni musik ya. Kemudian teater itu masuk ke dalam cabang-cabang seni pertunjukan. Nah, kalau misalnya seni rupa bagaimana? Nah, seni rupa beda lagi ya. Ada cabang seni rupa itu misalnya contoh seni murni ya, seni terapan, desain itu masuk ke dalam seni rupa. Nah, di dalam cabang-cabang seni pertunjukan sendiri, seni tari khususnya ya, ada beberapa unsur-unsur cabang seni tari ya. Mulai dari kenapa sih? Nah, dari ada sangkut paut dengan apresiasi tentu ya. Ketika kita menonton atau melihat suatu pertunjukan seni tari itu, nah dari langkah-langkah ini misalnya dari analisis kita akan tahu, oh unsur-unsur tari ada apa saja. Nah, unsur tari tersebut contohnya ada gerak, iringan musik, kemudian ada yang namanya kostum ya, properti tari ya. Nah, itu bagian dari unsur-unsur seni tari. Dari situ mungkin kita bisa menilai ya, bisa menganalisis dulu baru kita menilai. Oh, ternyata memang bagus ya gitu dari setelah kita apresiasi, ternyata dari pertunjukan tari ini ya menarik gitu. Kemudian kalau seni musik bagaimana? Seni musik ya itu tadi kita mesti tahu betul apa itu pengertian musik dulu. Pengertian musik adalah bunyi yang enak didengar. Jadi kalau misalnya bunyi apa sih yang enak didengar, tentunya yang memiliki irama dan ritmis yang teratur melodinya gitu. Sehingga mungkin enak untuk didengar. Nah, dari situ kita bisa tahu ya, bisa analisis bahwa pagelaran musik atau konser tersebut menurut kalian itu setelah diapresiasi apakah bagus tidak gitu penampilannya. Kalau misalnya kurang bagus ya itu penilaian setiap orang berbeda-beda ya. Sense beauty-nya tuh berbeda gitu antara misalnya Mas Arul dengan saya pasti berbeda ataupun dengan yang lainnya ya, sahabat kreatif pasti berbeda. Jadi memang kalau misalnya seni budaya itu tidak serta-merta misalnya A ya A, B atau B, tidak bisa gitu. Kalau seni itu ya itu luas gitu. Kita menimbulkannya lewat perasaan gitu kan. Misalnya perasaan kita senang, bagus gitu ya, sehingga membuat hati senang ya. Nah, itulah gitu kan. Pasti beda penilaiannya. Beda lagi kalau misalnya entah itu yang lain, kalau hitung-hitungan kan pasti. Kalau ya pasti 2 gitu kan. 2 sama dengan 4. Nah, gitu. Iya, kalau seni tuh beda. Gitu. Kemudian ada yang namanya cabang seni teater ya. Nah, dari seni teater ini unsur-unsurnya nggak jauh berbeda dengan cabang seni tari ya. Ada unsur gerak juga ya. Kemudian iringan musik juga ada ya. Kemudian olah tubuhnya juga ada ya. Penjiwaan terutama juga ada ya dari seni teater. Nah, dari sini juga kita bisa melihat, kita bisa menilai ya bahwa seseorang itu misalnya dalam film ya, itu aktingnya bagus tidak gitu. Nah, kita bisa menilai, oh iya ternyata aslinya dengan saat akting itu berbeda gitu. Nah, dari situ kita setelah dianalisis bisa menilai ya, setelah apresiasi juga tentunya. Kemudian dari seni rupa. Nah, seni rupa tentunya kita mesti contohnya menilai suatu pameran misalnya. Kita berkunjung ke sebuah pameran seni rupa ya.
kita melihat-lihat di sana, kemudian melihat ada sebuah karya seni 2 dimensi, misalnya lukisan ya. Kan ada yang memang kalau untuk masyarakat awam misalnya, oh iya itu lukisannya abstrak. Nah kita nggak paham ya artinya itu apa gitu. Nah dari situ kan sudah ada deskripsinya, biasanya di dalam lukisan ada deskripsinya ya. Misalnya entah itu temanya apa ya, kemudian ada sinopsisnya, ceritanya apa, mengenai apa gitu lukisan tersebut. Nah dari situ juga kita bisa menilai. Jadi sebetulnya apresiasi ini kalau dibilang penting ya penting ya. Nggak mungkin gitu kan, tiap orang tuh pasti butuh apa ya, melihat gitu ya, menonton juga, memahami, menilai, terutama menghargai gitu ya, menghargai terhadap karya seseorang gitu. Nah dari beberapa cabang-cabang seni tersebut kita bisa membuat kesimpulan bahwa ternyata apresiasi itu bukan hanya di sebuah pameran saja atau misalnya sebuah pertunjukan musik saja, tidak ya, tetapi luas gitu. Kita bisa mengapresiasi seni tari, kita bisa mengapresiasi seni musik, kita bisa mengapresiasi seni rupa ya, dan seni teater seperti itu. Kemudian apa lagi? Biasanya Mas Arul pernah nggak nih apresiasi pertunjukan gitu, seni pertunjukan? Pernah tidak? Kalau menonton pernah, tapi kalau untuk menilai belum pernah, Bu. Oh belum pernah. Kalau menilai kayaknya belum sampai expert gitu ya. Karena bukan orang seni saya, Bu. Iya berarti penikmat ya. Penikmat seni. lebih ke situ. Ya dari situ juga kan banyak fungsi dan manfaatnya ya dari apresiator gitu. Kita tidak hanya melihat kemudian udah pulang gitu atau tidak ya, tetapi dalam diri hati sendiri gitu ya, pasti ada perasaannya ya. Mas Arun misalnya entah itu ya perasaan empati, kita menghargai karya seseorang gitu ya. Walaupun mungkin dalam hati kok ini pergelarannya seperti ini gitu ya. Kadang suka ada ya menurut seperti itu. Banyak, biasanya kalau waktu dulu pernah nonton teater gitu. Di sebelah saya itu ada yang ngomong ini apaan sih gitu. Gak jelas banget, padahal jelas itu ada maknanya gitu kan. Itu kan pas permainan semiotik gitu ya Bu ya. Kalau teater itu kan. Nah, ya itu sih lebih ke situ. Iya, memang betul. Mungkin kalau sebagian yang kurang seni atau misalnya kurang berapresiator ya, jadi memang ada beberapa yang nggak paham gitu ya. Ini apa sih gitu, gerakan apa kok kayaknya tuh nggak jelas gitu ya. Padahal kalau misalnya kita baca juga kan biasanya sebelum di seni teater itu suka dikasih ya sinopsisnya ya, ceritanya gitu ya, mengenai apa gitu ya. Ceritanya, kemudian unsur-unsurnya ada apa saja gitu kan, kita bisa menilai gitu ya. Dari situ oh iya ternyata ini gerakan ini tuh kayaknya ini sedih gitu, kayaknya ini tentang apa gitu ya, seperti memaknai gerakan gitu. Tapi kalau yang mungkin beda itu ya, mungkin beda apa namanya, beda pengalaman mungkin ya, atau beda beda kesukaan gitu. Jadi akhirnya kurang sama gitu. Betul sekali. Ya kadang memang itu sih, tadi seperti yang saya bilang kan, sensei is beauty, seseorang itu berbeda ya, kesukaan seseorang terhadap seni itu berbeda gitu. Ada yang memang mungkin sukanya di seni tari, ada yang mungkin sukanya di seni musik gitu, ada yang mungkin saya lebih suka tuh melihat gitu, atau melihat suatu pameran atau melihat karya seseorang itu dari yaitu lukisan gitu ya. Ada yang memang mungkin justru saya nggak suka, lebih sukanya lebih ke pertunjukan seperti itu. Bahkan ada yang cuma mendengarkan saja, bukan mendengarkan musik, udah tok gitu. Ada yang memang suka mendengarkan musik ketika saat nyanyi gitu ya. Nah beraninya di kamar mandi aja ya nyanyi. Tapi nggak pernah nonton. Oh nggak pernah nonton langsung gitu kan? Nggak pernah. Konser ya, menonton konser seperti itu. Ya itu tadi. Kalau misalnya dari segi apresiator ya
kita ya mestinya bisa menumbuhkan ya, karena dari manfaat apresiator itu sendiri, apresiasi ya, ini banyak ya. Ya itu salah satunya adalah untuk menumbuhkan cinta kita terhadap karya seni gitu. Kemudian apa ya, dalam tujuan utama tadi untuk karya seni ya, untuk apa? Untuk mengedukasi ya, salah satunya mengedukasi orang lain supaya kita bisa memahami, kemudian bisa menilai ya, bisa menghargai ya, bisa berempati terhadap karya seseorang ya, benar nggak ya? Benar. Kemudian apa ya? Pernah tidak mengunjungi sebuah, ya pernah apresiasi, kemudian dalam apresiasi tersebut terjadi insiden misalnya gitu. Pernah tidak, Mas Arul? Beberapa insiden mungkin belum pernah ya. Kalau ya kayak misalnya nonton konser itu kan jarang. Tapi maksudnya kalau teater mungkin jarang gitu ya. Iya, Kalau konser teater. mungkin sering kali ya. Ada yang ya seperti itulah, atau Iya. nanti agak rusuh dan lain sebagainya, itu udah sering terjadi gitu. Kalau insiden yang teknikal, maksudnya apa ya? Pagelarannya gitu, pertunjukannya belum pernah Iya. gitu. Kalau penontonnya mungkin pernah gitu. Ya itu tadi ya, ketika kita mau mengapresiasi sebuah pertunjukan ya, alangkah lebih bijaknya gitu. Jadilah seorang apresiator yang baik gitu ya. Bukan hanya hanya rusuhnya aja Iya. gitu ya. Tetapi ya, berarti kalau misalnya seseorang tersebut sudah rusuh, kemudian tidak menghargai karya seseorang, nah itu jelas ya. Iya. Bukan apresiator yang baik, Baik, iya. gitu. Jadi kalau misalnya ingin jadi seorang yang apresiator yang baik, maka coba kalian memahami, kemudian menilai, menghargai juga karya seseorang tersebut dengan baik pula, ya. Seperti itu. Minimal paling enggak dia nggak bikin gaduh gitu ya. Nah, iya, itu. Sekedar menonton aja sudah cukup Iya, sebenarnya. betul. Apalagi kalau misalnya dinikmati ya, Iya. gitu. Wah, apalagi dinikmati, Dihayati diresapi, gitu. dihayati gitu. Iya, Bahkan betul. menilai itu jauh lebih Iya, baik. menilai terutama gitu ya. Nah, sahabat kreatif mungkin dari situ kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa yang namanya apresiasi seni itu ya adalah sebuah proses atau aktivitas ya seseorang dalam mengamati, kemudian menikmati ya, memahami, menilai dan menghargai karya seni seseorang ya, untuk bisa menumbuhkan rasa atau dorongan kita dalam mencintai sebuah karya seseorang seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin Bu. Ya. Oke, mungkin kita ngobrol dulu sebentar ya Bu ya, terkait dengan apresiasi seni. Mungkin bagi sebagian orang terkait dengan seni dua dimensi gitu Oh, ya. iya, dua Itu kan banyak jenisnya gitu Bu ya, ada yang tadi abstrak dan lain sebagainya. Nah, karena seorang itu menikmati banget karya seni dengan genre seni surrealisme atau abstrak. Iya. Nah, itu gimana sih Bu biar kita gitu ya, mungkin yang bukan penikmat genre abstrak itu bisa menikmati gitu. Mungkin ada ini nggak Bu, ada kiat-kiatnya gitu. Oh, gitu. Ya kalau misalnya dari segi itu ya tentunya balik lagi ke perasaan seseorang. Kita tidak bisa memaksa perasaan seseorang untuk suka terhadap karya tersebut gitu. Karena ya itu tadi seperti yang saya bilang, bahwa setiap perasaan dari seseorang atau penjiwaan seseorang itu berbeda gitu kan. Nah, misalnya tadi ada karya seni rupa naturalisme ya, yang berhubungan dengan alam sekitar. Kemudian realisme ya, biasanya berhubungan lukisannya itu berupa real atau kenyataan ya. Kemudian yang abstrak tadi, nah sebetulnya yang susah itu yang abstrak Gitu, ya. apa ya, surrealisme gitu ya Bu. Iya. Itu ini ngelihatnya kayak gimana gitu ya. Apa maksudnya gitu. Iya. Nah,
seperti yang tadi saya bilang bahwa dalam karya seni abstrak tersebut kita bisa lihat dari ya kita mesti menganalisis dulu ya hasil karyanya. Misalnya kita lihat saat penciptaan di situ ada biasanya menceritakan tentang apa lukisan tersebut. Nah, baru kita bisa oh iya ya, ternyata lukisan ini ada sangkut pautnya. Ketika kita lebih jauh lagi ya memandang, karena jujur saja kalau yang namanya penilaian seseorang itu berbeda-beda ya Mas. Kadang misalnya apa dari segi warna saja ya, ada yang memang mungkin tahu bahwa arti warna merah itu apa gitu ya, warna ungu itu apa, hijau itu apa. Nah dari situ aja kan yang namanya abstrak kan, walaupun kok coret-coret saja gitu, padahal sebetulnya dari situlah ada timbulnya seni gitu, ada keindahannya ketika yang namanya warna merah atau warna sekunder, primer dan lainnya memadukan gitu ya, jadi lebih indah lagi. Nah dari situ mungkin ya. Nah ini berkaitan juga dengan penilaian dan juga apresiasi seni nih Bu ya. Apakah kita butuh ataupun harus belajar dulu atau harus mengetahui dulu tentang simbol-simbol terkait seni gitu Bu? Kayak misalnya dalam lukisan gitu, simbol ini tentang apa, atau dalam teater gerakan ini tentang apa gitu. Harus belajar dulu nggak sih Bu tentang simbol-simbol gitu? Nah itu tadi, Masnya mau jadi penikmat seni atau mau jadi senimannya, atau misalnya apa, komentatornya, kritikusnya gitu ya. Nah kalau hanya sekedar penikmat, mungkin hanya melihat saja juga nggak masalah ya. Tetapi, nah kalau misalnya kita lihat tadi ada tingkat-tingkatannya ya, apresiasi itu bagaimana ya. Mulai dari persepsi, pengetahuan, pengertian, kemudian analisisnya dan juga penilaiannya. Nah baru itu lebih kepada sudah kritis nih gitu. Baru bisa menjadi apresiator yang memang sudah masuk ke dalam langkah ke kritis gitu ya. Udah ke ahli gitu ahlinya, ya. ahlinya. Nah, ini juga berkaitan dengan seni ya Bu ya. Persepsi seorang juga kan beda-beda Bu ya. Iya, betul. Apakah itu terkait dengan pemahaman kita terkait simbol-simbol itu atau gimana Bu? Kan misalnya Ibu dan saya memahami simbol bulat gitu kan pasti beda-beda Bu. Bulat itu apa artinya gitu kan. Nah, itu apakah pengalaman ataupun latar belakang seseorang itu bisa mempengaruhi tentang persepsi itu Bu? Iya, tentu bisa mempengaruhi ya. Kalau misalnya ketika dari tadi misalnya dari perasaan sendiri, misalnya karena menontonnya emang lagi nggak karuannya, jadi kita pun saat menilai pertunjukan tersebut ya tentu akan merubah stigma dari kitanya sendiri gitu. Jadi penilaiannya akan berbeda jelas gitu. Tetapi dari simbol tersebut, nah kita juga ya seperti yang tadi saya bilang, simbol seni itu berbeda dengan matematika, dengan unsur-unsur yang lain gitu. Menurut saya itu oval, menurut Masnya bulat. Nah itu kadang itulah berbeda-beda gitu. Kadang memaknai merah itu marah, ternyata kata yang pembuatnya merah itu adalah berani gitu kan. Nah iya. Kadang-kadang seni itu lebih nikmatnya di situ karena punya banyak persepsi atau punya banyak makna gitu ya Bu ya. Iya betul sekali. Oke, terima kasih Bu atas materi yang sudah diberikan. Mudah-mudahan sahabat kreatif dan juga teman-teman dari SMK Kedaung Cirebon bisa sering mengapresiasi seni ya Bu ya. Dan juga nggak cuma menikmati ya Bu ya, tapi juga bisa menonton bahkan atau bisa membuat seni juga ya Bu ya. Betul. Terima kasih Bu, hati-hati di jalan. Sama-sama. Dan sahabat kreatif, masih harus temenin kalian di Pro 2 Kreatif untuk edisi hari ini, tanggal 29 Maret 2022 di hari Selasa. Jangan kemana-mana dulu, Arul masih temenin kalian sampai jam 3 sore.